Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat safety, di aspek kesehatan tentunya ini penting untuk kita selalu menjaga agar terhindar dari penyakit akibat pola hidup yang kurang sehat. Ya, kali ini dalam obsesi ini saya ingin membahas kaitannya dengan aspek kesehatan pada beberapa penyakit kronis bagi hipertensi, diabetes atau DM ya, diabetes mellitus termasuk juga stroke. Nah, sobat safety semuanya, beberapa penyakit tadi adalah penyakit yang ngetren, tetapi kalau sudah terpapar kita bakal repot semuanya. Sehingga kita perlu ikhtiar upaya pencegahan agar terhindar dari penyakit-penyakit kronis tersebut ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. Nah, dari beberapa informasi pakar kesehatan yang saya ikuti melalui webinar, ya kita coba resume dan juga berdiskusi dengan sahabat-sahabat saya selaku dokter. Ternyata penyakit-penyakit tersebut, ya kalau kita lihat, salah satunya adalah dari sindrom metabolik, ya, sehingga kita perlu urai satu persatu agar bisa meningkatkan kewaspadaan kita untuk berperilaku hidup sehat. Poin yang pertama yang ingin saya bahas adalah diabetes mellitus, ya, dimana gejalanya ini ada beberapa hal item kritis yang perlu kita sikapin dan perlu kita tahu. Yang pertama, seringnya merasa haus. Yang kedua, rasa lapar yang cukup ekstrim. 3, sering buang air kecil terutama di malam hari. Yang keempat, berkurangnya massa otot. Yang kelima, berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Yang keenam, adanya keton dalam air seni, di mana keton ini adalah produk samping dari metabolisme otot dan lemak yang terjadi ketika produksi insulin tidak cukup. Gejala berikutnya yaitu kelelahan. Apabila ada komplikasi, maka hal yang bisa terjadi antara lain luka yang sembuhnya cukup lama, pandangan yang kabur, dan juga sering mengalami infeksi, baik pada kulit, gusi, ataupun saluran kemih. Nah, diabetes mellitus ini untuk komplikasi yang cukup akut, ada beberapa hal yang harus kita tahu. Yang pertama adalah hipoglikemia akut. Beberapa tanda yaitu keluarnya keringat dingin, pucat, jantung berdegup kencang, merasa gemetar, mengantuk atau bahkan pingsan. Nah, ini yang mematikan. Ini harus input gula segera. Berikutnya hiperglikemia akut, yaitu tingginya kadar gula darah yang tidak normal. Pasien mungkin akan bernafas ya secara dalam dan cepat, mual dan muntah, serta sensasi haus yang berlebihan hingga mengakibatkan koma ataupun juga pingsan. Pasien ini maka harus dirawat di rumah sakit sesegera mungkin. Nah, dari aspek komplikasi kronik, apabila tidak dikendalikan secara memadai dan kadar gulanya tetap tinggi dalam jangka waktu yang lama, akan menyebabkan kerusakan organ hingga mengakibatkan kegagalan organ. Dari sisi otak bisa mengalami penyakit cerebrovaskular, misalkan stroke. Dari aspek mata bisa mengalami retinopati, katarak ataupun glukoma. Dari aspek kaki bisa mengalami neuropati, vaskulopati, MAH, dan juga inspeksi. Ini khusus ya pasien yang menderita ulkus pada tubuh bagian bawah dalam jangka waktu yang lama. Bisa saja mengakibatkan tindakan amputasi. Dari aspek ginjal bisa menyebabkan komplikasinya yaitu mengalami protein urea, infeksi, dan juga gagal ginjal. Dari aspek jantung dan pembuluh darah, komplikasinya bisa mengalami penyakit arteri koroner, gagal jantung, dan tekanan darah tinggi. Nah, penyakit berisiko berikutnya yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan diastolnya lebih dari 90 pada 2 kali pengukuran dalam selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang.
peningkatan tekanan darah dalam jangka waktu lama atau persisten, maka dapat menyebabkan kerusakan pada otak, ya, bisa menyebabkan stroke. Kalau jantung bisa menyebabkan jantung koroner, kalau ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal, ya. Nah, kalau dari riset, ya, di salah satu negara di dunia yang cukup baik pola kesehatannya, contohnya di Amerika, penduduk lebih dari 20 tahun menderita hipertensi 74,5 juta jiwa. Namun, hampir di antara range persentase 90-95% kasus hipertensi primer ini tidak diketahui penyebabnya. Darah tinggi atau hipertensi adalah merupakan silent killer karena 90% penyakitnya ini tanpa gejala. Gejala dapat bervariasi atau mirip dengan gejala penyakit lainnya, seperti mimisan, penglihatan kabur, telinga berdenging, mudah lelah, jantung berdebar-debar, mumet atau vertigo, termasuk juga sakit kepala atau rasa berat di tengkuk. Penyakit berisiko berikutnya yaitu stroke. Stroke adalah kondisi suplai darah menuju otak terganggu atau berkurang, sehingga jaringan otak, ya, ini tidak balance, ya, antara asupan oksigen dan juga nutrisi. Dalam beberapa menit bisa menyebabkan sel otak mulai mati, sehingga stroke ini didaulat merupakan kondisi yang mengancam hidup dan dapat menimbulkan kerusakan secara permanen. Nah, tanda-tanda stroke yang bisa kita kenali, ya, di antaranya sakit kepala tiba-tiba, kemudian hilang keseimbangan dan masalah dengan aktivitas saat berjalan, kelelahan, hilang kesadaran atau koma, penglihatan yang buram, vertigo, pusing, kelemahan atau mati rasa pada satu sisi bagian tubuh, baik di kaki, tangan, ataupun wajah. Ada juga masalah berbicara dan juga dengan pendengaran. Tentunya hal ini bisa semakin memburuk, ya, dalam waktu 2-3 hari. Nah, dari aspek lifestyle ada beberapa aspek yang meningkatkan kita untuk terpapar stroke. Yang pertama adalah dari sisi faktor risiko medis, yaitu mengalami tekanan darah tinggi pada orang yang melebihi 120/80. Yang kedua, dapat dialami perokok aktif ataupun pasif yang terpajan asap rokok. Kemudian kolesterol tinggi, diabetes, termasuk juga sleep apnea atau gangguan tidur, ya. Kemudian penyakit jantung, ya, termasuk gagal jantung, cacat jantung, infeksi atau ritme jantung yang abnormal. Dari faktor gaya hidup yang bisa meningkatkan risiko stroke antara lain berat badan berlebih atau yang kita kenal dengan obesitas. Yang kedua, tubuh yang tidak aktif bergerak. Yang ketiga, peminum miras yang cukup berat. Yang keempat adalah penggunaan obat-obat terlarang seperti kokain dan juga metamfetamin. Faktor lain di luar faktor risiko gaya hidup dan risiko medis, di antaranya adalah secara pribadi atau keluarga yang mengalami stroke, kemudian juga serangan jantung. Nah, ada juga di usia yang lebih dari 55 tahun, termasuk lelaki ini memiliki stroke yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, ya. Tapi untuk perempuan lebih rentan terhadap kematian akibat stroke dibandingkan dengan laki-laki. Maka kita harus berpola hidup sehat untuk menghindari paparan 3 penyakit serius tersebut. Yang pertama, dari aspek olahraga dan aktivitas fisik, kita bisa melakukan senam pagi, jalan sehat, sepeda santai, gym, ya. Kemudian program sederhana, contohnya 1000 langkah dalam 1 hari, bike to work atau ngantor dengan bersepeda, termasuk juga
peregangan di sela-sela kerja. Kita bisa selingi dengan senam ringan menggunakan musik. Dari aspek makanan sehat, maka kita bisa menyiapkan penyediaan catering yang sehat yang dikontrol dengan menggunakan aspek ISO 22000 atau juga HACCP. Kemudian memberikan edukasi pola makan yang sehat, konsultasi dengan ahli gizi, menggunakan kampanye dari aspek poster mengenai makanan yang sehat. Kita bisa juga cek ya gula darah, kolesterol dan tekanan darah secara rutin dan juga berkonsultasi dengan dokter. Berikutnya kaitannya dengan kecukupan tidur atau istirahat. Maka kita harus menjaga kualitas kita dengan baik. Antara lain, kerja sesuai dengan waktu yang sudah disetting. Yang kedua, kebijakan lembur ini harus disesuaikan dengan regulasi supaya karyawan cukup istirahat. Kita juga harus membalancing ya dengan aktivitas refreshing ya supaya hilang stres dalam pekerjaan kita. Termasuk kita bisa melakukan ya family gathering ya, tapi kalau situasi saat ini kita harus sesuaikan dengan regulasi kesehatan. Berikutnya kaitannya dengan berhenti merokok, maka kita bisa menggunakan dan menetapkan kebijakan kaitannya dengan berhenti merokok ya, bisa melalui edukasi, menyiapkan ruang bebas rokok, hari tanpa asap rokok ya, edukasi seminar untuk berhenti merokok, dan juga membuat program untuk membantu karyawan supaya berhenti merokok. Sobat Safety, itu tadi paparan singkat ya bagaimana kita menyikapi, mengenali gejala sehingga kita bisa melakukan upaya kesehatan terbaik agar tidak terpapar penyakit berisiko tinggi. Mari berpola hidup sehat agar kita senantiasa panjang umur, sehat dan terhindar dari penyakit sampai usia senja. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.